Injil Yohanes 2 ayat 13 sampai 22 demikian. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati. Dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perhatian yang telah diucapkan oleh Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dari Injil Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah saya nanti agak panjang, kira-kira setengah jam, karena ini materi yang cukup luar biasa. Tetapi saya akan sampaikan dengan pelan-pelan supaya kita bisa memahami. Tema kita, cintaku pada rumahmu. Sekali lagi, ini nanti akan tentu bisa menohok kita semuanya. Kita akan tahu di mana posisi kita sebagai warga jemaat dan tentu warga gereja, dan bagaimana kita harus bertindak, saudara. Nah, cintaku pada rumahmu, bagaimana kita akan menghayati? Saudara-saudara, kita akan melihat di ayat yang ketiga, ketika hari raya Paskah orang Yahudi. Jadi di sini ditegaskan ketika hari raya Paskah orang Yahudi. Lalu apakah ada hari raya Paskah yang lain? Apa bedanya hari raya Paskah orang Yahudi dengan hari raya Paskah kita? Nah, begini saudara, kenapa itu dipakai kata hari raya Paskah orang Yahudi? Saudara, kitab suci kita ini, saya ingin melogika demikian, kitab suci kita ini itu terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian baru itu kelanjutan dan penggenapan yang ada di dalam perjanjian lama. Jadi dengan demikian saudara yang dikasihi Tuhan,
antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu pasti ada benang merah yang tidak putus. Jadi kalau kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 1 sampai dengan kitab Wahyu itu tidak terputus. Itulah hebatnya kitab suci kita yang ditulis dalam rentang waktu mungkin sekitar 2000 tahun, tetapi ternyata rentang waktu itu tidak pernah memisahkan, sambung menyambung antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain, antara kitab yang satu dengan kitab yang lain. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 itu juga dimulai juga di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 1 dan seterusnya tentang silsilah. Bahkan kata silsilah dalam Injil Matius itu juga sama artinya dengan kata kejadian, penciptaan dalam kitab Kejadian. Jadi saudara-saudara, lalu apa hubungannya dengan Paskah orang Yahudi? Nah, Paskah dalam perjanjian lama itu pasti ada hubungannya dengan Paskah dalam perjanjian baru. Artinya Paskah yang ada di dalam perjanjian baru itu adalah perwujudan yang sesungguhnya, gambaran yang ada dalam perjanjian lama. Jadi perwujudan dan gambaran yang ada di dalam Paskah perjanjian lama itu terwujud nyata di dalam Paskah perjanjian baru. Nah, kalau dikatakan Paskah orang Yahudi, itu berarti Paskah orang Yahudi berbeda dengan Paskah yang ada dalam perjanjian lama dan berbeda dengan Paskah yang ada di dalam perjanjian baru. Bedanya di mana? Bedanya di mana? Paskah orang Yahudi itu hanya memperingati, sekali lagi, Paskahnya orang Yahudi itu hanya memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir, bebasnya Israel dari penjajahan perbudakan Mesir. Hanya itu. Jadi nggak punya makna yang lain. Jadi perayaan Paskah di Yahudi sampai hari ini itu perayaan Paskah seperti kalau kita merayakan 17 Agustus, hari kemerdekaan kita. Jadi nggak ada kaitannya dengan masalah dosa, nggak ada kaitannya dengan masalah iman, nggak ada. Itu Paskah orang Yahudi. Makanya kalau saya nunggui guru-guru sekolah minggu mengajar, kalau dia menerangkan kepada anak-anak sekolah minggu bahwa Paskah dalam perjanjian lama adalah memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir, itu salah. Karena bukan itu yang kita peringati dalam Paskah perjanjian lama. Itu. Lalu di mana Pak itu? Nah, Paskah dari dalam perjanjian lama itu berawal dari kata Pesak, yang artinya dilewati, dilalui. Dilalui dari apa? Dari kematian. Jadi tidak pernah Paskah itu memperingati bebasnya Israel, nggak pernah. Dalam perjanjian lama Paskah itu terjadi di malam sebelum Israel keluar dari Mesir. Malam sebelum Israel keluar dari Mesir, disitulah ada Paskah. Kapan? Ketika anak domba, ya, ketika anak domba itu dikorbankan dan darahnya dipercikkan. Nah ini ada korban anak domba, ada darah yang terpercik di pipi pintu. Nah pada saat malaikat Tuhan, itu tulah ke-10, ya, tulah ke-10, pada saat malaikat Tuhan melihat bahwa di pipi pintu sudah ada percikan darah anak domba, itu dia melewati rumah itu, sehingga rumah itu baik itu anak sulungnya laki-laki, kemudian dombanya sulung yang jantan, lembunya dan sebagainya, tidak ada kematian.
di seluruh Mesir. Tetapi yang tidak ada, maka di situ pasti ada kematian. Nah, dilewati dari kematian. Itulah Paskah dalam Perjanjian Lama, karena ada korban domba, darah domba itu tadi. Nah, dalam Perjanjian Baru yang di sini Yesus mengatakan, rombaklah bait Allah, aku akan mendirikan dalam 3 hari. Itulah domba Paskah yang sesungguhnya. Siapa? Tuhan Yesus. Yesus dikorbankan, darahnya terpercik, maka disitulah kemudian dilewati dari kematian. Kenapa? Karena siapapun yang terangkai dalam kematian Yesus, dia akan ikut bangkit dalam kebangkitan Yesus. Jadi korban darahnya adalah korban darah domba. Kalau dalam Perjanjian Lama di Mesir itu domba kambing, maka di dalam Perjanjian Baru dombanya adalah domba manusia, yakni Yesus Kristus, darahnya yang tercurah. Itulah Paskah di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ada. Nah, kalau Paskahnya orang Yahudi itu hanya perayaan saya merdeka dari perbudakan. Jadi tidak ada kaitannya dengan iman, tidak ada kaitannya dengan dosa, tidak ada kaitannya dengan penebusan, nggak ada. Hanya perayaan kemerdekaan sebagai bangsa yang ketika Abraham dulu, ya, kalau Anda baca dalam Kejadian pasal 15 dan 16, keturunanmu selama 400 tahun akan diperbudak. Dan Israel diperbudak di Mesir selama 400 tahun, 30 tahun mengalami zaman keemasan, 30 tahun pertama, maka total bangsa Israel di Mesir ada 430 tahun. Itu. Keturunan yang keempat akan memiliki negeri ini. Ini sangat penting, saudara. Kenapa? Keturunan yang keempat akan memiliki negeri ini. Dan itulah, di sana ada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ini perbedaan dengan keturunan Ismail. Ismail bukan keturunan Abraham kesekian atau kesekian, tetapi yang menjadi keturunan keempat melalui Allah yang dikenal dengan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, itulah yang akan memiliki negeri dan tanah terjanji. Jadi apakah Allah itu hanya, kenapa disebut Allahnya Abraham, Ishak? Inilah Allah mesianis. Jadi berita mesianik, berita tentang Mesias yang akan hadir, itu segaris dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka menjadi sangat jelas, ini PL, ini Perjanjian Lama dihubungkan di sini, jembatannya adalah Allah Ishak, Yakub, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan keturunan keempat dan seterusnya itu yang memiliki negeri terjanji sampai hari ini. Dan kitalah yang menjadi Israel yang baru itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian menjadi jelas bagi kita bahwa cinta kita pada rumah Tuhan itu menjadi sangat berbeda maknanya ketika kita menghayati rumah Tuhan itu bait Allah di Yerusalem. Sangat berbeda. Lalu bagaimana itu pemahamannya, Pak? Di perikop ini, kalau Yesus menjungkir balikkan semuanya, di mana letak salah? Apakah orang berjualan di pelataran bait Allah sana salah? Tidak sepenuhnya salah. Tetapi kenapa Yesus itu kemudian menjungkir balikkan dan menghajar semuanya? Kesalahannya di mana? Ada beberapa kesalahan yang ini saya tunjukkan kepada saudara. Yang pertama, terjadi korupsi dan manipulasi korban. Jadi bait Allah itu yang utama seperti ada dua ruang. Ruang panjenengan ini, ruang yang untuk jemaat itu ruang kudus. Ruang di mana saya berdiri ini disebut ruang maha kudus. Ya. Nah, di pelataran itu adalah tempat untuk orang-orang yang bukan Israel, yang bukan Yahudi,
beribadah, tetapi dia memeluk agama Yahudi di pelataran luar sana. Nah, yang di sebelahnya sana lagi itu ada kalen, ada kali air yang mengalir untuk penyucian setiap kali dia jemaat datang itu. Nah, di sebelahnya itulah yang dipakai untuk jualan, di kanan kirinya. Sebenarnya tidak begitu salah jualannya itu, tetapi kenapa kemudian menjadi salah? Nah, persembahan kurban itu adalah persembahan yang tidak bisa dilihat oleh jemaat. Lalu taunya apa? Taunya adalah ketika kambing atau sapi itu dipotong dan dibakar, maka asapnya membubung tinggi, baunya harum. Oh, itu persembahanku sudah dikorbankan. Kenapa? Karena asap membubung tinggi dan bau harum lemak sudah menyengat. Pertanyaannya, apakah jemaat tahu yang dipotong itu satu atau separuh, atau yang dibakar itu, artinya yang dibakar itu satu atau separuh atau seberapa? Enggak tahu. Maka disitulah mulainya terjadi pencurian. Kalau ada 3 korban, maka yang dipotong cukup 2, yang satu enggak dipotong. Cukup 2 yang dipotong, yang disembelih, 2 ini mungkin dibakar hanya 1,5. Yang setengah tidak lagi. Nanti kalau ada lagi 2 yang persembahan, dipotong 1, yang 1 disimpan. Kemana? Dijual lagi. Itulah pencuriannya di situ. Itu kesalahan yang pertama. Lalu kesalahan yang kedua apa? Persembahan untuk biaya bait Allah itu sebenarnya bisa uang saja, uang apa saja. Yang penting uang itu berlaku. Seperti di tempat kita ini, panjenengan bisa persembahan dolar, bisa persembahan euro. Kemarin ada yang euro, Pak ya. Berapa itu 1 euro, tapi bisa dijual, bisa diuangkan apa enggak kita nggak tahu. Bisa rupiah gitu ya, bisa dinar. Jadi kalau panjenengan mau persembahan, saya punyanya dinar, silahkan persembahan dinar, enggak apa-apa. Tapi di Israel enggak. Untuk bisa persembahan di bait Allah harus menggunakan uangnya orang Israel, dan itu hanya berlaku di bait Allah saja. Sementara uang itu tidak berlaku di luar. Nah, harga untuk bisa persembahan orang harus menukar duit ini. Dinarnya orang Romawi ditukar dengan dinarnya orang Israel. Yang seharusnya dinarnya orang Israel itu lebih murah dari dinarnya orang Romawi, sekarang dijual kebalikannya, dinarnya orang Israel itu lebih mahal. Karena apa? Karena alasannya untuk persembahan harus yang terbaik, makanya harus mahal. Disitulah terjadi manipulasinya, gitu. Terjadi korupsinya, disitulah terjadi pencuriannya. Jadi berkedok untuk kemuliaan Tuhan, tetapi terjadi pencurian. Sama juga dengan burung merpati, burung tekukur, dan seterusnya. Demikian seterusnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang mencemarkan. Jadi sekarang para imam itu tidak lagi melayani Tuhan dengan sepenuh hati, tetapi melayani dirinya sendiri. Kenapa? Karena para imam itu mencari keuntungan dari hasil itu. Maka sampai hari ini di orang-orang kalau kita masuk ke restoran-restoran Yahudi, itu begitu kita masuk ke sana itu harus ada tulisan halal orang Yahudi. Di situ kita harus cuci tangan dan sebagainya, dan tidak boleh ada makanan lain masuk ke situ. Tidak boleh ada. Jadi kalau kita mau masuk ke situ membawa makanan, itu berarti dianggap pencurian. Kalau konangan pasti didenda. Itu. Saya kena marah sekali. Kenapa? Karena ketika diajak untuk memasuki sebuah restoran Yahudi, saya yakin saya nggak bisa makan itu. Saya bawa telur. Konangan buasana ini. Karena telurnya tidak, itu telur yang halal, maka saya tidak kena denda, tapi kena marah. Itu. Jadi saya bawa telur tak sai padahal
Saya kan punya rompi yang belikan Pak Hardiman, tak anggu gede, tak iseni telur loro, kiwa tengen konangan parani ya. Nah, kenapa? Karena di situ harus ada capnya halal. Dan ternyata saya bertanya kepada tour guide saya, namanya Modi, itu diberikan cap oleh pemerintah, bayar Pak. Jadi untuk bisa dapat cap halal di restoran Yahudi itu bayar, gitu. Dan itu mahal, itu ditinjau setiap 6 bulan sekali, tidak setahun sekali, 6 bulan sekali. Jadi 6 sebulan harus bayar pajak halal itu, gitu. Itu yang sampai sekarang terjadi di sana. Nah, pertanyaan sekarang, maknanya apa bagi kehidupan kita berkenaan dengan cinta kita sama rumah Tuhan? Saya ingin menghayati ini demikian, saudara. Cinta kita pada rumah Tuhan itu berarti kita cinta betul kepada Tuhan Yesus sebagai bait Allah yang sesungguhnya. Yesuslah darah korban domba Paskah yang sesungguhnya, dan itulah rumah Tuhan yang sesungguhnya. Itu artinya apa? Seperti kata Ayub, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jadi itu keyakinan kita kepada Tuhan Yesus itulah yang menjadikan kita bebas dari kuasa dosa. Kita harus meyakini pengorbanan Yesus, kita harus meyakini pembebasan yang dilakukan oleh Yesus, dan di situ kita meyakini penebusan yang dilakukan Yesus. Rasul Paulus menyebut dengan 3 kata: penebusan, pendamaian, gitu ya. Kenapa penebusan? Karena kita ini tergadai dalam dosa. Kenapa pendamaian? Kita ini keluarga Allah sedang berseteru, maka perlu didamaikan. Dan yang ketiga, pembenaran. Kenapa dibenarkan? Karena kita ini berdosa, bersalah, supaya kita tidak dihukum, maka kita dibenarkan di pengadilan Allah melalui korbannya Yesus. Karena itulah maka baptisan itu bermakna sudah mati bersama Yesus dan sudah bangkit bersama Yesus. Artinya kita memasuki bait Allah yang sesungguhnya, kita menyatu dengan bait Allah yang sesungguhnya. Itulah yang disebut dengan, lalu dalam perjanjian lama ketika zaman Abraham apa Pak? Percikan darah itu. Percikan darah dalam perjanjian lama ketika zamannya Abraham itu ditandai dengan sunat. Nah, sunat itu terus menjadi tanda sebagai orang Israel, tetapi kemudian sunat itu bergeser artinya, karena kemudian disebut dengan sunat. Sunat itu bisa, kalau dalam bahasa Arab sunnah, dilakukan baik, tidak dilakukan juga enggak apa-apa. Dombanya yang tadinya percikan darah melalui sunat, sekarang menjadi domba mulai di Mesir itu. Lu kenapa tidak sunat terus? Tidak, nek sunat terus sing selamat mau wong lanang wong wedok ora selamat, gitu loh, ya kan. Makanya Allah mengubah menjadi domba, dan di dalam perjanjian baru dombanya adalah domba Yesus Kristus. Jadi itu kaitannya, saudara. Dan disitulah kita, maka di depan Allah, entah itu wanita, entah itu perempuan, entah itu apapun, transgender dan sebagainya, LGBT itu, gitu ya, asal dia mau bertobat, dia selamat. Asal dia mau meyakini Yesus sebagai, pasti dia selamat. Tidak lagi moga-moga, tapi pasti, karena dia sudah ikut mati bersama Yesus, menyatu dalam itu, dan karena itu dia disebut Immanuel, Allah yang beserta kita dalam seluruh kehidupan kita yang dinamis ini, tidak statis, dan dia sudah bangkit bersama dengan Yesus. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, cinta pada rumah Tuhan berarti setia menghidupi dan membangun rumah Tuhan itu. Nah ini saudara, cinta pada rumah Tuhan itu setia menghidupi dan membangun
rumah itu. Secara eksplisit kita lihat rumah Tuhan itu tubuh Yesus. Nah, tubuh Yesus itu sekarang kita gereja. Gereja memang denominasinya banyak. Kalau sekarang Anda di sini sebagai warga jemaat Jatingaleh, maka saudara punya tanggung jawab untuk menghidupi dan membangun Jatingaleh. Artinya tidak mendua hati. Pak, yang penting kan saya ke gereja, betul. Itu yang utama, panjenengan bergereja. Tetapi sebagai warga jemaat yang dibangun dan dihidupi, maka panjenengan perlu punya rumah. Tidak bisa mendua hati. Kebaktiane ning Jatingaleh, mula ning warga jemaate dudu Jatingaleh. Nah, nek sing kesinggung ya ora apa-apa gitu ya. Mula ndang atestasi ning Jatingaleh, gitu loh ya kan. Ya Mbak Dewi ya. Gitu. Nah, sing kesinggung guri kan guyu-guyu kayak gitu loh ya kan. Jadi supaya apa? Menyatu, kita dibangun gitu loh. Jadi kita ini dibangun di sini tidak. Kenapa? Kalau mendua hati mesti destruktif. Jadi kalau kita ini mendua hati, tidak sungguh-sungguh pasti destruktif. Kenapa? Kita lihat mulai dari Adam. Begitu Adam dan Hawa mendua hati, dia ingin sama dengan Tuhan, tindakannya destruktif. Pasti. Demikian juga Kain dan Habil. Begitu Kain itu mendua hati, destruktif, dia membunuh Habil. Seterusnya, di mana buktinya Pak? Ketika Abraham dan Sarah mendua hati, maka tindakannya waktu itu Abraham sudah mengeluh, di usia saya 90 tahun kok saya belum punya keturunan. Abraham mencoba memberikan solusi. Tuhan, budakku ini nanti, atau kepala rumah tangga orang Damsik Eliezer ini yang akan mewarisi ini semua yang saya dapatkan. Sarah juga punya usul. Saya tidak ingin orang Damsik ini mewarisi ini, harus anakku. Maka diberikanlah budaknya. Hagar, ini jadilah istrimu supaya ini punya anak. Nah, begitu punya anak saling padu dewe-dewe. Bahkan ketika hamil saja sudah diusir. Pasti destruktif, itu pasti. Yang namanya destruktif tidak perlu kekerasan dalam bentuk yang real. Yang namanya kekerasan bisa juga sangat halus. Itu loh, itu ya. Jadi sangat halus bisa wujud kekerasan. Dalam perjanjian baru juga sama seperti itu. Ciuman itu kan sesuatu yang luar biasa. Ternyata ciuman Yudas sangat destruktif. Kenapa? Begitu Yudas mencium Yesus, itulah pembunuhan terhadap Yesus. Ya. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau saudara terdaftar sebagai warga jemaat Jatingaleh, ya bertanggung jawab atas jemaat Jatingaleh. Elek lan apike jemaat ini bukan tergantung kepada siapa-siapa, tapi tergantung kepada kita sebagai warga jemaat Jatingaleh. Ini yang harus kita pahami. Jadi tidak terdaftar sebagai jemaat Jatingaleh, tetapi kemudian aktifnya di jemaat yang lain. Demikian juga sebaliknya. Pasti itu tidak diberkati Tuhan yang begitu. Nah, karena itulah maka cinta kepada rumah Tuhan itu berarti kita menyatu dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mau diberkati Tuhan, mari kita juga menyatu dalam kehidupan kita dengan setia. Disinilah kita dibangun oleh Tuhan, disatukan oleh Tuhan. Maka disitulah berkat itu tercurah. Yang namanya tanah terjanji, keturunan yang keempat akan memiliki negeri. Maka di situ kita lihat bagaimana sebenarnya, apakah keturunan pertama, kedua, ketiga itu tidak setia kepada Tuhan, tapi karena destruktif mendua hati, akhirnya dia harus dihukum. Di mana wong Yusuf meh dipateni, buang ning sumur, dijual, gitu kan? Itulah yang terjadi. Tetapi Yusuf dengan setia, memang kamu merancang jahat, tetapi Tuhan telah mengubah rencana jahat itu untuk berkat.
kepada bangsa yang besar. Jadi ini yang harus kita hayati dalam kehidupan kita sebagai rumah Tuhan dan sebagai keluarga Tuhan. Dan yang terakhir saudara, tetaplah menjaga kesehatan dan kebersihan rumah Tuhan. Kalau di ayat 20 rumah Tuhan itu tubuh Yesus, sekarang gimana? Rumah Tuhan itu tubuh kita. Ya, jadi bukan hanya gedung ini, tubuh kita inilah yang pertama-tama menjadi rumah Tuhan. Karena itu di dalam suasana pandemi ini mari kita berusaha untuk boleh menerima vaksin, nggak usah ragu-ragu, gitu kan? Nggak usah ragu-ragu. Kalau kita kebaktian ya, mari kita persiapan dengan sungguh-sungguh. Kalau saya mau melayani seperti ini, maka Sabtu sore baju yang akan saya pakai ini sudah saya siapkan, sudah saya tata kene-kene. Karena mandinya itu mesti jam 4:30 paling lambat, maka anduk juga sudah saya siapkan di dalam rumah. Bu Unun sudah saya minta untuk nyemir sepatu, karena saya memang malas nyemir sepatu gitu ya. Udah semuanya siap. Nah kita juga begitu, mari kita juga siapkan. Bukan harus yang baru, tetapi mari kita menyiapkan tubuh kita menjadi bersih untuk kita boleh datang. Loh Pak, saya kan di rumah ibadahnya daring, ya. Walaupun ibadah di rumah, tetapi bahwa makna tubuh kita sebagai tubuh Tuhan tidak berubah. Karena itu, ya walaupun ibadah di rumah ya tetap harus mandi, bersih pakaiannya, sehingga kita dalam kesegaran itu kita boleh mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Termasuk juga walaupun nanti saudara sudah divaksin, jangan juga kemudian terlena, tetap harus pakai masker ini, ya, tetap harus pakai masker, menjaga jarak dan seterusnya. Itu tetap harus kita lakukan, karena virus varian yang terbaru B117 indikasi terbesarnya adalah menyerang yang muda-muda. Loh, virus saya pinter kok. Nek sing virus pertama, varian pertama nyerangi sing wong tua dibentengi, sing nom diserang dengan bentuk yang lain. Wow, piye saiki? Dokter sahabat saya di Jakarta, geng ojo dolan sik ning Jakarta. Kenapa? Indikasi terbesar 90% virus B117 ini nyerang yang berumur 40 tahun ke bawah paling besar. Ini saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi ada sesuatu yang kadang-kadang kita tidak. Varian baru, wah taktiknya virus saya pinter kok. Sing siji nyerang sing tuwa sik, wah sing tuwa loyo saiki sing nom digarap. Wah, lah kenapa kita tidak juga berhati-hati? Inilah saudara konteks kita hari ini ketika kita memahami cintaku pada rumahmu, maka yang utama dan pertama menjadi dasar keseluruhan secara holistik adalah bagaimana hati saudara. Beranakah hati kita ini menyatu dengan sepenuhnya dengan karya Tuhan? Dan ketika kita menyatu dengan sepenuhnya, dengan sesungguhnya, yang sesungguhnya dan sepenuhnya dengan karya Tuhan, maka disitulah kita akan menyaksikan mujizat Tuhan yang luar biasa. Saudara, saya selalu meyakini bahwa di balik segala peristiwa yang ada itu pasti ada berkat Tuhan. Saya merenungkan dengan sungguh apa yang dikatakan oleh Yusuf. Memang kamu merancang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan telah mengubah rencana jahat itu menjadi berkat yang besar. Dan perjalanan Yesus juga mengatakan, kalau kamu semua tidak memuji dan memuliakan, maka batu-batu ini juga bisa dipakai untuk memuji Tuhan. Dia akan berseru memuji Tuhan. Dan Kidung Jemaat 408, dari cadas dating datang air yang sedap, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Itulah mujizat yang akan kita terima saudara, ketika kita menyatu dengan sungguh bahwa kita
roh, tubuh, dan jiwa kita adalah bait Allah. Amin. Mari kita bersaat teduh. Terima kasih Bapa, Engkau luar biasa mengasihi kami dan menopang kami.